Yuk kita mulai. Kita bahas soal hadiah. Gimana ya? Dari lu Hadiah. ada yang komen-komen nggak nih? Banyak banget. Ini seru nih kayaknya, seru banget obrolannya. Oh ya, di gua malah dikit nih. Oke. Ya soalnya Oh, mungkin oh. karena ini salah satu ya gue ya punya teman-teman yang sangat-sangat suportif ya. Mereka pada suka ngejawab-jawab. Siapa aja maksudnya orang-orang gereja? Shout out buat tiga temen gue nih ya, Jenis, Angel, dan Rianisa, ada teman gereja yang selalu ngejawab ask question gue. Ah, terima Soal kasih. supportif gue. Itu lu menambah ini kita apa? Menambah apa? Partisipan kita. Partisipan. Iya, dan teman-teman lainnya yang ngejawab kali ini lumayan yang ngejawab membantu kami supaya tidak memikirkan konten terlalu banyak, tinggal baca-baca Di gue aja. malah dikit yang jawab, tapi jawabannya bagus. Cuma satu, tapi jawabannya bagus banget. Nanti deh. Dari lu Wah, dulu aja mending. oke. Kita cerita dari kita dulu lah ya. Kita cerita dari kita. Oke. Kita tuh pernah nggak sih dapat hadiah yang memorable atau ya satu memorable, satu lagi yang mungkin lu apa ya sedih, kecewa atau gimana ya? Itu gimana ya? Memorable dan satu lagi tuh yang perasaannya lebih gitu ya. Lu gimana? Hmm. Gue pernah dari dulu dari nyokap gue, nyokap kandung ya. Waktu gue ulang Hmm. tahun, ya kayak pernah. Jadi kayak dulu tuh nyokap gue tuh kalau kerja tuh malam gitu. Jadi pulang gue pasti udah tidur. Jadi tapi gue nggak inget pasti itu ulang tahun atau bukan gitu ya. Pokoknya pagi itu di meja belajar gue tuh ada buku banyak banget. Jadi kayak majalah, buku komik gitu tiba-tiba jadi terus kayak gue tuh kayak wah itu. Terus itu berkesan sih. Aku tuh selalu suka kalau orang kasih buku gitu. Karena ya apalagi kalau bukunya nggak nyampah ya, tapi bener-bener kayak orang tuh tahu gue pasti akan suka gitu. Buku Ya kan ada sampah juga yang tuh buku kayak nyampah. Ya maksudnya yang dia nggak tahu mau beliin apa, jadi ya udahlah beli aja yang bazar atau beli yang murah atau. Tapi kalau buku misalnya jurnal. dibeliin, iya buku jurnal juga gue suka sih, nggak apa-apa. Buat nulis jurnal kan kepake kan. Itu. Terus pernah dapat hadiah buku lagi itu ulang tahun keberapa gue lupa di saat yang beliin itu Rick, Yulia Tanti sama Febri Riki, teman-teman KTB. Dan kebetulan bukunya itu kepake buat skripsi. Iya, itu bagus, buku yang bagus. Dan yang kayak gue belum pernah pakai buku itu di skripsi gue, tiba-tiba mereka beliin. Rick sih yang beliin sih. Jadi tuh yang lainnya patungan. Nah itu memorable buat gue. Terus hadiah terindah juga waktu di kampus. Waktu di kampus, ya, gue dapat Apa tuh? hadiah yang kertas kadonya hijau dan itu yang ngasih cewek-cewek banyak. Isinya sih gue nggak bisa Hmm. sebutin ya. Isinya Tit. ya tapi itu memorable lah karena Ya, it War. show me how deep all of you know me gitu. How deep the father's love for Gitu. Terus kado apa lagi yang berkesan? Waktu itu teman-teman kamar gue pernah beliin baju. Itu juga bagus. Hmm. Baju yang kadang-kadang gue pakai juga sih. Gitu. Hmm. Terakhir kalau ulang tahun yang terakhir ini gue dapatnya sebenarnya sih kalau gue jujur aja ya kado barang itu ya gue akan treasure, akan hargai, akan Hmm. suka simpen gitu. Tapi juga sebenarnya kado yang buat gue paling berharga itu momen momen gitu, Hmm. momen bersama gitu. Jadi ya kalau di tahun ini banyak momen-momen indah bersama dengan orang-orang gitu. Gitu. Cuman juga sebenarnya kan kalau ngomongin hadiah bukan cuman ulang tahun ya, tapi masih banyak lagi Hmm. yang lain ya. Dan waktu gue ngerenungin tema ini, ya gue sih ngerasa kayak dalam hidup gue banyak banget orang kasih hadiah yang gue juga nggak bisa mention
itu satu persatu gitu. Misalnya kayak waktu wisuda. Gila, lu ingat gak sih waktu wisuda tuh gue lagi stay di kampus kan? Jadi pengangguran. Itu gue bawa pulang kado. Bukan kado sih, tapi kayak ya ucapan, bunga, atau apapun itu sampai sekardus lebih gitu, gila banget. Dan kalau buat gue, ya kadang-kadang orang-orang yang tidak terduga, sebenarnya sih kadang-kadang yang lebih surprise tuh adalah orang-orang yang tidak terduga gitu. Jadi kayak, gila gue diinget sama dia itu. Ya kadang-kadang hadiah-hadiah itu jadi petunjuk-petunjuk atau hint gitu bahwa ternyata gue tuh nggak sendirian hidup di dunia ini gitu. Oh, udah deep ya? Ais. Kok udah Halo deep? Jenis dan Grace Peace. Tadi aku udah shout out. Nah, ini Mana dia aku mesti nih? cerita nih baru dapat Grace hadiah Peace banyak. juga cerita. Grace Peace ini sebenarnya juga cerita di tempat gua dan mungkin kita bisa tanya nih ya. Tapi nanti Peace, gua cerita dulu. Pola dulu pola. Gua tuh termasuk ini ya, gua termasuk orang yang hidup di keluarga yang apa ya, nyokap gua tuh bahasa kasihnya tuh pemberian gitu. Jadi dia sangat gitu. menspesialkan kalau orang ulang tahun tuh dia mengingat dan dia menspesialkan hal itu gitu. Gitu. Nah, gue inget dari kecil itu kita tuh pengen apa di ulang tahun itu dikasih gitu. Tapi ini nggak sampai barang mahal gitu. Maksudnya nggak sampai pengen PS, terus kasih PS nggak kayak gitu. Misalnya PS5 kata Anai. Oh, PS5 yang kayak air purifier yang baru. Waduh, dapetnya PR bukan PS. Waktu itu inget gue punya Alkitab, lalu gue tuh pengen punya covernya gitu loh yang bisa dijinjing gitu kayak tas Alkitabnya gitu. Terus nyokap gue beliin itu pas gue ulang tahun. Gitu. Nah dari semua momen gue ulang tahun tuh gue pernah dibeliin sepeda sama nyokap bokap gue gitu. Pas gue mungkin SMP lah ya, SMP atau SD ya, SD gue SMP soalnya udah mulai naik motor sama koko gue. Kayaknya pas SD pas 4, 5, 6 itu gue dibeliin sepeda gitu sama nyokap bokap gue. Jadi dulu tuh sepeda gue tuh sepeda kayak sepeda cowok gitu, pendek terus kecil yang warna hijau, udah karatan gitu. Nah terus nyokap gue kira beliin gue sepeda yang ada keranjang depannya karena gue bilang gue mau sepeda kayak temen gue yang ada keranjangnya di depan kayak gitu. Nah terus karena gue suka warna pink jadi sepedanya dipakai keranjang warnanya pink gitu. Itu sepeda baru gitu. Gue ulang tahun tuh kan di awal Februari ya. Itu ulang tahunnya di awal Februari. Nah menariknya itu sepeda hilang sebelum Februari habis. Ya. Lu bayangin ya, Februari itu bulannya tuh sudah dikit kan, harinya tuh dikit. Ini sebelum habis harinya hilang sepeda singkat cerita gue dibohongin orang lah. Jadi gue tuh dengan polosnya mau ngebantu seorang kayak mbak-mbak gitu, dia katanya mau daftarin adiknya ke sekolah di MB itu sekolah gue, tapi gue dibohongin lah, sepeda gue dibawa kabur sama dia gitu, sebelum pulang jalan sepeda gue gitu. Halo Mas Ninjo, selamat malam di Indonesia. Wah, Mas Ninjo datang di Indonesia. Mas Ninjo juga yang pernah memberi buku. Gitu. Nah jadi engkau gua juga salah satu orang yang ini ya, apa namanya, bahasa kasih itu pemberian juga gitu. Jadi kali gua ulang tahun dia menspesialkan waktu itu gitu, dia kasih sesuatu yang memorable gitu. Gue inget juga engkau gue pernah pasti gue di kampus dia beliin gue tanaman bibit tomat cherry. Iya, gue inget banget. Itu jadi asrama Cimi efek tomat cherry itu.
Iya, tomat cherry itu engkau gua dia tulisin ada tulisan jadi di pot itu dia tulis Paulus menyiram Paulus menanam Apolos menyiram tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan gitu jadi gue belajar Salah, harusnya Paula nanam menyiram harusnya. Paula menyiram gitu, bukan Paulus. sebenarnya secara realitanya Paula yang menanam Lause yang menyiram Lause siapa Lause Sulian ya yang di depan kan gue nanamnya di depan rumah Kurang dia parah. Parah, ini parah sih. dia, dia tiap pagi nyiremin tomat cherry gua sambil nyiremin tanamannya dia sekalian nyiremin tomat cherry gua dan ini tuh shout out ya buat si Kikin ya dia tuh yang makan buah sulung dari tomat cherry itu Wow. jadi Tapi pas kita tuh anyway, lagi praktek si Lause, dua apa si Lause tahu kalau itu tomat lu. tahu bahkan yang hasil pertama itu si Kiki ambil terus aku bilang kasih juga ke Lause gitu jadi dia bagi juga ke Lause Sulung jadi tuh gue pas tanam itu ya kan gue ulang Februari ya jadi tanam bulan Juni Julinya kita tuh praktek 2 bulan pertama nih gue ke Surabaya kan gue GKI Ngage nah jadi tuh dia nunggunya sekitar 6 bulan gitu jadi Ikilah yang memanen buah sulung pertama dari tomat cherry aku dan dijadiin dabu-dabu gue inget banget dijadiin sambal dabu-dabu sama dia Oke, berarti Paula yang menanam, Lause Sulien yang menyiram. iya Tuhan yang memberi Tuhan pertumbuhan yang memberi Kiki yang pertumbuhan. makan itu Luar biasa memang. Luar gila biasa. tapi itu tomat cherry-nya benar-benar kan bisa tomat cherry segini ya dia tomat cherry tuh lumayan segini gitu jadi emang gede jadi karena gue hidup di dalam keluarga yang cukup apa namanya menghargai pemberian gitu ya jadinya gue banyak mengalami itu sih Kiki yang memanen. Lause Sulien yang makan. Terus, tapi pulang dari 2 bulan itu gue tanam lagi pas kita saat youth camp itu panennya pas saat youth camp jadi gue nyobain juga buahnya kan bijinya banyak Ya. Oke, kita mulai mau ceritain teman-teman yang lain ya. Jadi gue tanya di tempat gue tuh apa hadiah yang paling memorable atau terabsurd atau yang aneh yang pernah kalian terima gitu atau yang terharu gitu ya. Sheni jawab dia dapet cake ultah tapi dari buah nanas langsung berkesan karena nanas is my love. Jadi ini tuh ceritanya dia anak kamar gue nih. Ya gue tau. Lu yang bikinin? Ini Miss Phoebe yang buatin. Gue coba ngide, cik gue kayak gini. Gue tuh suka gitu, gue punya ide tapi yang eksekutor orang. Si Phoebe yang melakukan. Ya, ini tapi kontradiktif sama yang lu minggu lalu bilang. Lu minggu lalu bilang lu nggak bisa ngide, lu mesti diidein orang, lu tinggal ngelakuin. Ternyata enggak juga, bukan nggak bisa ngide, gue nggak bisa mikirin big picture. Oke. Ya. Kalau lu udah kasih misalnya lu kasih tahu kita bikin IG lain. Nah, gue langsung punya ide, bikin tema ini gitu. Small picture berarti bisa small picture. Iya, itunya tuh. Itunya. Mantip. Terus siapa lagi? Terus ini si Jenis Mikaya, dia dapat Slayer tolak angin. Jadi pas Slayer dia dari tolak anginnya ini pas dia selesai sidang skripsinya. Ini teman-temannya tadi gue sebut tuh Ejar Yanisa kasih dia tolak angin kita jadiin Slayer sama kita simin.
Terus ini Rianisa 27. Isinya teman-teman gue doang yang ngisi. Emang Nggak apa-apa, mereka-mereka ini. nggak apa-apa lah. Yang Dia penting ngadain dia konten. bilang, bener. Dia bilang hadiah dari Tuhan, kasih teman-teman suportif. Mantap. Wek, 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 wek. Ais, penting. Terus Angel, pernah nggak dapet apa-apa? Sungguh terharu. Lu pernah nggak Mi ulang tahun lu nggak dapet apa-apa? Atau misalnya cuma Keinget yang sesuai dengan ekspektasi lu, nggak sesuai dengan ekspektasi lu? pernah, tapi kalau nggak, maksudnya nggak apa-apa yang nol banget sih nggak. Tapi maksudnya kayak ya waktu gue baru pindah ke satu tempat orang-orang belum tahu gitu, tapi yang tahu dari tempat lain ada yang tetap kayak care gitu sih. Jadi kayak kalau dibilang nggak pernah banget, nggak maksudnya kayak nggak ada apa-apa banget gitu, nggak pernah. Ya. Gitu. Gue juga enggak sih. Baik kan gue keluarga gitu. Tapi gue pernah nih ya di sekolah. Jadi kita kayak punya geng gitu. Dan tiap kali ada yang ulang tahun tuh, gue tuh selalu ngidein teman-teman gue kita patungan beliin barang buat temennya ulang tahun itu gitu. Nah pas gue ulang tahun, kan gue nggak mungkin dong gue yang kumpulin patungan dan gue yang ngide dong. Jadi gue diam-diam doang. Gue tahu gue cuma dikasih tisu. Itu gue sedih sih. Dikasih tisu yang ini yang biasa buat cewek-cewek gitu. Dan itu, tapi itu kepake tau nggak? Karena gue dikerjain di kelas, terus gue nangis. Jadi tisunya kepake. Setidaknya memberikan tisu itu benar-benar antisipasi buat saat-saat paling buruk dalam hidup kita ya. Oh ya benar juga, benar-benar. Halo Nando, wah ini my brother from Palu. Mantap. Dari segala belahan bumi. Ini ada lagi dari Emily Flory. Boneka kecil, tapi dikasih tahu kalau sebenarnya mereka tuh maunya belinya boneka gede, tapi mereka itu ditipu. Ya, terus gimana? Ya udah, dia dapetnya bonekanya kecil. Nah ini ada juga dari Jelisa Stefani. Ini anak dari GP. Jelisa Stefani, anak GP Balikpapan. Pas Valentine, zamannya manifest. Gue nggak tahu sih ini zamannya manifest apa. Dapat Ferrero sama bonus celana dalam yang Hertz. CD mahal pada zamannya. Ya, yang Hertz itu mahal pada waktu itu. Emang sekarang murah, anjlok harganya. Enggak, yang nggak tahu, nggak pernah beli. Lo tahu mahal? Kalau gue nggak tahu lo yang Hertz itu apa, gue nggak tahu. Ada yang satu kotak berwarna-warni. Aduh. Oh iya, coba nih teman-teman sini ada tahu nggak yang Hertz? Halo Cifani. Halo Cifani. Hari ini udah anjlok adalah minggu pertama tidak bersama Cifani setelah beberapa minggu bersama Cifani. Oh iya, halo Cifani. Paul aja sampai family ya. Iya. Kayak udah temenan sama Cifani. Gak apa-apa lah. Aduh, 2 minggu berturut-turut kita dengan Cifani. Terus ini masih orang yang sama, dia pernah Sweet 17. Salah satu hadiahnya adalah sembako plus dan batu parkiran di gereja. Pantesan berat. Mungkin sembakonya banyak kali jadi plus. Gue nggak sempet nanya sih. Atau plus yang hard mungkin ya. Itu batu parkiran gereja. Batu parkiran gereja. Gue kira batu. Temennya ide banget sih. Lu pernah nggak dapat hadiah
aneh itu? Apa? Pernah dapat hadiah seaneh itu nggak? Batu atau apa gitu yang selain buku Aneh. nyampah ya? Aneh. Enggak, Oh, enggak pernah. ya itu kali ya dari yang kadonya hijau itu ya. Itu termasuk aneh nggak Iya, menurut lu? enggak. Itu gue berasa disayang. Dan jangan itu yang hurts ya? Yang hard. Bukan yang hard itu. Beda. Aduh, itu waktu itu siapa yang inisiasiin ya ampun. Gespis tau nggak Gespis? Jadi waktu itu si Mia kan pas ulang tahun kita Nggak usah. Nggak usah. kumpulin Nanti lama-lama ketahuan. udah pakai yang hurt segala. Aduh, kayak Nggak usah diterusin. Udah ntar lama-lama ketahuan. Kan nggak demen tuh. Oke, lanjut nih. Satu lagi sebelum yang cerita ya. Noris Wang. Gue suka satu barang yang pengen gue beli tapi mahal sampai gue tabung dan ada orang spesial bikin handmade. Gue tanya ke dia, yang lu pengen tuh apa sampai orang bisa bikin handmade gitu ya. Nah, terus dia bilang yang dia pengen adalah pajangan waktu itu dan ada orang spesial yang buatin. Pajangan apa nih? Gue nggak nanya lebih lanjut sih pajangannya. Lu sinyalnya kurang bagus ya, Mi? Kagak. Gue sih lancar dengerin lu sih. Oke. Nih. Belum si Grespis ya. Gue aja langsung ngebahas dari jawaban di gue. Jawaban dari Cicuping. Nama Indonesianya Serafina Angel. Nah, dia ngomongin hadiah terindah yang pernah dia dapat tuh dari kokonya, which is koko sepupu gua. Namanya Koko Afu. Nah, Koko Afu ini baru meninggal beberapa waktu yang lalu, hampir sebulan yang lalu. Nah, hadiah yang paling berkesan, dia jawab, si Cici Cuping ini jawab, penghapus. Ya, penghapusnya harganya Rp100, cepek tun, zaman itu. Dan itu adalah hadiah pertama yang koko sepupu gue itu kasih buat adiknya. Oh, adiknya, Ya, memang. Maaf, saya salah. Iya, yang ngejawab gue itu adiknya. Yang ngejawab gue, adiknya. Halo, my brother Paul dari Solo. Wow. Oke. Gary dari Bangka. Nah, si Gespis ini, dia bilang gini, my first handphone. Itu hadiah dia, my first handphone. Kita nggak tahu tipenya apa. Tapi dia bilang gini dalam kurung, kisahnya malah lebih menarik daripada dapat HP-nya. Nah, Gespis, nggak apa-apa, kisahnya gimana? Silakan Anda tulis kisahnya. Nah, teman-teman di sini yang mau cerita-cerita lagi, pernah dapat hadiah absurd apa, hadiah yang menarik apa, hadiah yang memorable apa, silakan tulis saja di komen, kita bacain. Tapi gue baru belajar juga, Pau, nih sambil nunggu Grespis cerita ya. Tadi siang gue teleponan dengan satu orang yang dekat sama gue, dan ya kita ngobrol. Ternyata nggak selalu hadiah itu berupa barang ya. Jadi yang sharing ke gue ini bilang kalau suaminya sukanya ngasih barang, tapi kalau dia nggak suka barang, sukanya momen, sukanya sama-sama gitu. Ya. Jadi hadiah sebenarnya tergantung dimaknai apa gitu ya. Benar. Nah, ini guys, nih lu bacain nih. Sok bacain sok. Waktu Gespis masih SMP,
pengen nabung beli HP sendiri. Dulu cuma bisa nabung paling beli Sony Ericsson yang 800 ribuan. Nabung dari uang jajan tapi udah berbulan-bulan cuma dapat 100 ribu. Itu wajar banget sih ya. Ya udah mamaku bilang berdoa dulu aja. Nah ini kayak menarik nih. Kalau dari doa nih kalau menarik. Terus pas opa aku meninggal, sedih sih momennya, tapi opku suruh videoin pakai HP Nokia-nya yang pada zaman itu lebih bagus dari Sony Ericsson. Atau jangan-jangan HP Nokia buat si Gestis nih. Kayaknya sih gitu ya, udah ketebak di jalan ceritanya nih. Tebak cerita nih kita. Kayaknya seru nih kita bikin ini ya, bikin cara kita bikin menebak cerita orang. Haha, nih Kiki nih. Aku pernah dikasih barang sama orang yang suka sama aku sebelum praktek setahun. Terus dia kasih vitamin Enervon C aktif. Gak suka banget sama itu vitamin karena bikin gendut. Ada penafsu makannya, jadi kasih orang. Kiki, itu mungkin orang suka karena kamu gemuk. Iya benar juga, astaga. Soalnya aku ada temen yang jahil ya, temen deket aku yang jahil. Dia tuh dulu di kampus pernah bilang gitu, jangan kecilin lengan aku, soalnya nanti kalau nggak gemes lagi. Hah? Ayat, terus kata Kiki, ada suratnya, tinggalkan berbuat dosa. Itu kasih vitamin C, Enervon C aktif untuk menghilangkan dosa. Aku sih penasaran sama orang yang dimaksud sih. Kenapa, Mi? Enggak, pengen tahu aja, kepo. Oke, ini guys tuh masih melanjutkan obrolan yang tadi. Terus pas dikasih cuma bisa diem terkejut karena Tuhan jawab doa aku yang lebih bagus, tapi bukan HP-nya, kisahnya yang terharu ya, mengharukan. Lu pernah nggak kayak gitu? Lu doa, ya aku terus Tuhan kasih gitu aja. Pernah banget. Misalnya gue mau punya laptop baru. Dapat. Iya, waktu wisuda. Ya gue udah punya tabungan. Terus kayak ada yang nambahin duit gitu. Terus pas gue mau beli, penjualnya nggak mau terima uang. Jadi ya udah akhirnya uangnya buat servis laptop lama dan itu bisa dikasihin ke orang lain. Kenapa astaga Cimia? Tadi kali cerita gue yang lengannya jangan dikecilin. Itu mah ya nggak tahu ya Ki, iya, kalau obrolan gue masih temen itu udah biasa emang ngomongnya kayak gitu. Ya memang nggak untuk konsumsi publik kan, untuk kita konsumsi berdua. Kenapa? Kalau lu tahu orangnya Ki, lu bakalan lebih terkejut lagi. Masa lu nggak tahu? Paula lu tahu dong orangnya? Enggak, Kiki, kalau Kiki lu tahu siapa orang yang nyebut itu, lu akan lebih terkejut lagi. Iya, gue tanya lu sekarang, lu tahu nggak? Tahu. Oh ya udah. Lu udah pernah. Kenapa? Lu udah pernah ngomong. Ya itu mah rahasia tidak umum sih ya. Ya udahlah ya. Ini tadi, kalau gue pernah nih, gue jadi dulu gue tuh pengen, ini pernah gue posting juga di feed IG gue ya, gue pernah cerita juga. Dulu gue pengen punya zaman-zaman anak kecil tuh pas dorong, lalu gue tuh bilang sama nyokap gue mau pas dorong, nyokap gue juga bilang kayak gitu, kita doa aja ya biar Tuhan kasih gitu. Nah terus suatu kali gue diajak jalan sama jemaat nyokap gitu ya ke mall, lalu tiba-tiba dia ke tempat tas, dia bilang Paula mau tas yang mana gitu, aku bilang aku mau tas yang dorong, terus dia beliin tas dorong dengan gambarnya tuh Bahrah, salah satu one of my favorite story ya in Bible dia tentang Bahrah. Jadi itu memorable buat gue gitu ya, jadi
Tuhan kasih sesuatu yang ya anaknya gitu tuh ingin nggak tahu deh, tapi satu itu gue bahagia banget gitu, gue mengenal kasih Tuhan dengan cara seperti itu juga gitu ya. Kadang gue suka juga Pau pengalaman-pengalaman receh ya. Ya ampun Pau, gue ada satu cerita yang gue sampai bisa lupa, parah banget. Hadiah ulang tahun gue waktu di saat ini yang epic banget sih, cerita epic. Jadi ya kayaknya kalau teman-teman gue udah pada tahu semua deh cerita ini. Jadi ya waktu itu gue kehabisan uang, terus masih ada sekitar 2 minggu lagi untuk dapat kiriman, dan kok kehabisan sabun. Terus gue doa sama Tuhan, gue bilang, Tuhan, gue minta uang, atau gue minta sabun, atau ya gue minta hikmat deh, biar bisa hidup nggak ada sabun, gimana caranya 2 minggu lagi gitu. Jadi tiba-tiba beberapa hari kemudian tuh gue ulang tahun gitu, dan di loker gue di kampus tiba-tiba ada kayak plastik bingkisan, dan pas gue lihat hadiahnya tuh sabun. Nah, yang bikin gue amazed adalah yang ngasih itu mahasiswa luar, tinggalnya di luar gitu. Which is gue nggak ngomong kalau gue kehabisan sabun, dan ya dia juga kan nggak mungkin tahu gitu. Tapi ya Tuhan beri gitu, dan itu jadi milestone sih yang selalu gue ingat, bahkan sampai sekarang di pelayanan pun, bahwa Tuhan tuh memelihara gitu. Betul. Itu pengalaman yang buat gue milestone ya. Sisanya sih masih banyak lagi. Kadang-kadang juga ada pengalaman kecil sehari-hari, kayak gue merasa ya memang Tuhan memperhatikan, meskipun kayak gue kan tinggal sendiri ya di pastori gitu. Ya kadang gue juga nggak bisa express what I want gitu. Maksudnya gue juga nggak bisa ngomong ke orang gitu ya. Maksudnya kalau lu tinggal punya teman rumah or sama keluarga, lu bisa ngomong gitu ya, kayak mau makan ini gitu, dan itu teman-teman lu mungkin atau keluarga lu bisa mengusahakan. Tapi kalau gue kan sendiri, jadi kan nggak bisa gitu ya. Ya biasanya hanya gue pikirin aja. Jadi kayak, aduh, enaknya kalau kayak ntar malam gue makan Indomie deh, atau kayak ntar malam gue mau ini. Tiba-tiba tuh Tuhan tuh kasih gitu. Even ya gue sih nggak berdoa gitu ya, tapi maksudnya gini, ya kita kan nggak take it as a serious prayer gitu. Maksudnya kita kan nggak berdoa serius, Tuhan tolong, enggak. Ya gue cuma kayak, wah enak nih kalau gini gitu. Tapi Tuhan beri gitu, dan ya buatku itu blessing sih. Gue banyak juga pengalaman kayak gitu ya. Cuma kayak asal sebut gitu ya, Tuhan kayaknya enak deh makan ini gitu. Tapi dengan di dalam kehendak Tuhan, dia izinkan memberikan hadiah itu ya. Jika hadiah itu gitu. Benernya big juga buat kita. Nah, ini gue juga sempat nanya juga di tempat gue, apa sih hadiah yang kalian tuh ngiler, pengen idam-idamkan gitu ya. Kembali teman-teman saya ini 3 orang lagi, ditambah beberapa satu orang. Jadi Riadisa 27, dia iPad Pro. Apa? iPad Pro. Wow, oke. Yang bisa buat gambar itu ya? Iya. Benar-benar dia anak DKV kan. Gua ngeles sama dia. Iya, ini Riadisa nih desainernya si template kita ya. Yoi. Semua template logo dia yang buat, terus gue yang ubah-ubah buat keperluan lain-lainnya. Ngeles sama dia. Delete aja ya akunnya, dia jualan Rianiso dan Rian is art. Itu bagian-bagian kedua. Lalu ini Jenis Mekaya. Ini gue kalau sebut kalian promosi nih memang. Semua produk suplemen dari Nutrilite. Ya. Sekarang kan ada sekarang ada yang lebih terkenal dari Nutrilite katanya. Ih, nggak boleh gitu. Ini dia ininya parah lu. Wishes ya. Oke. Iya. Wishes ya. Mulutnya. Gitu.
Terus ini Emily Flory. Nah ini menurut gue salah satu yang lo bilang nih. Dia hadiah yang dia idamkan, tuh dia pengen, dia iler gitu ya. Ngiler. Quality time bareng teman-teman deket aku selama mungkin. Iya. Oke. Lalu Angel, Kalau ini lu ada ada? dua. Heeh. Kalian lah ya, habisin Enggak. dulu ya. Tinggal dua nih. Ya. Kue stick marbling bertingkat. Tapi berikutnya ditulis lagi, mentahnya aja lah. Guys, paling males tuh kalau gitu tuh mentahnya aja. Ini tapi kan dia menariknya ngomong gini, kue stick marbling bertingkat, abis itu dia bilang mentahnya aja lah. Ini jadi ambigu mentahnya ini. Mentahnya si kue stick, Tepung, tepung, daging coklat. atau apa? Iya gitu. Gimana Mi? Lu nanya apa tadi? Lu masih ada nggak hadiah yang lu pengen yang lu belum dapetin? Atau kayak ya lu pengen gitu dalam hidup? Ini kalau engkau gua nih, kalau ada di sini mungkin dia pengennya itu. Dia selalu ngomong pengen apa namanya? Nintendo Switch ya. Nintendo Switch. Oh, PS5 aja kok beli kok. PS5 lebih mahal dong. Iya kayak air purifier kan. Pakai MW lah ganti air purifier ya. Kalau gua ya, hadiah yang gua pengen tuh sebenarnya ini ya, gua tuh apa ya? Nggak terlalu banyak pengennya gitu. Gua Bagus dong, bagus Pau. gue merasa udah semakin setua ini ya, kita semakin berumur gitu. Gue merasa hadiah, gue sih mungkin sama kayak si Emily ya. Kalau gue ulang tahun tuh gue pengen ada momen sama orang-orang yang gue sayang gitu. Misalnya, gue nggak penting hadiah gitu, tapi momen ketawanya, ngobrolnya gitu. Itu yang menurut gue lebih memorable gitu ya. Iya ya, setuju. Nah jadi pas ulang tahun gue kemarin gitu ya, terus ada orang yang nanya, lu adanya mau apa? Gue pikir kayaknya ini aja, hem aja kemeja yang bisa gue pakai gitu, kemeja polos yang bisa gue pakai khotbah dan segala macam. Jadi gue kayak lebih simpel aja sih, sekarang apa yang bisa gue pakai gitu. Yes. Kalau lu gimana? Lu ada nggak Gua barang atau hadiah yang pengen gitu? barang sih sejauh ini belum ya. Tapi kalau hadiah mungkin aku pengen liburan sih. Abis outbreak ini selesai gitu ya. Wah, kalau gua bisa dapat kesempatan liburan, menurutku itu udah hadiah sih. Gitu. Ya. Ini teman-teman yang masih ada di sini, masih ada di sini. Apa hadiah idaman kalian? Idaman yang kalian Udah lagi semua pengen? nih, udah cerita semua Kiki sama sama Grespis. Tapi kan mereka belum cerita ini apa yang mereka pengen. Oh, yang masih dipengenin ya? Iya. Silakan, masih ada sedikit waktu, ini udah 46 soalnya. Sebentar. Ini gua nyala nih. Tahu nggak itu apa? Apa ya? Google Translate? Nggak tahu apa. Film. Netflix. Oh. Gue lagi nonton The Half of It, bagus. The Half of It, makan. It itu. Oh, It. The Half of It. Nah, setengahnya itu, bagus. Oke. Sambil nunggu kita ngobrol Sebenarnya lagi nih. waktu kita mau bahas tema ini ya, gue tuh ini tahu ingat satu lagu yang waktu itu sempat dinyanyiin Jessie sama Grespis sama Kaviana, bagus banget. Kenapa? Judulnya Bagian Terindah sih, sebenarnya bukan hadiah terindah, tapi kayak itu jadi gue inget-inget terus deh. Gitu.
Masih dipengenin ketemu orang-orang. Pengen laki, gue ketemu lu pengen. Jalan-jalan di dulu kita di Solo ya Ki, jalan-jalan ya. Cari susu si Jack. Pengen lah. Nanti kalau apa? Corona udah beres, kita ke Jakarta, gua ke Jakarta maksudnya. Nanti kita bisa jalan-jalan sama Paula, makan ronde malam-malam. Terus cari nasi ulam di Hayamuruk. Kalau Masalahnya Kiki pagi, masih apa atau enggak? kalau pagi makan bakmi di daerah Gloria, Jalan Gang Gloria. Masalahnya Kiki belum tentu di Jakarta dong, kan dia masih menggomolkan Padangnya. Oh iya, iya. Iya, tapi kan maksudnya kalau dalam tahun ini kan masih di Jakarta dong praktek. Lah, dia udah mau selesai. Oh Bulan ya, ini wah atau bulan hebat, depan hebat. gitu. Oh, lupa lagi. Gila hebat. Kikuk udah mau berakhir di sana. Nanti nggak ada yang ngirimin aku makanan lagi. Ya, kamu doain dong supaya dia tetap di Jakarta dong. Di gereja Anyway, aja deh. ngomong-ngomong begini aku jadi kangen Jakarta sih. Pengen wisuda. Nggak apa-apa Ki, yang penting hadiahnya Ki. Online nggak online itu nomor 2 Ki. Ini harus ingat, dia adalah ini angkatan emas. Najwa, wisuda LDR 2020. Kemarin gue ngobrol sama Jenis ya, kan gue bilang, wah, lu harus ingat itu angkatan emas kayak gitu. Terus dia bilang, enggak, aku ini angkatan besi yang sudah mulai berkarat. Tapi bagus dong, angkatan besi berarti punya kekuatan lebih. Tapi mulai berkarat. Mana ada hadiah? Doain Hadiah aja Ki, wisuda. doain. Tadi kan kita udah bahas semuanya ini masalah didoain. Bener Ki, jangan never cheesing. Waduh. Halo Nikanor. Nikanor nih ngasih gua hadiah Natal kartu truth order. Karena itu yang gue minta. Board game gitu. Atau Iya, mainan. Iya, main. Tapi truth order. Gimana Pau? Hadiah itu membuat lu reflect apa? Kalau gue sih nge-reflect ya, namanya hadiah itu memang nggak sepenuhnya hak kita ya, maksudnya nggak sepenuhnya. Tapi satu sisi ya bisa, ya kayak tadi lo bilang, maksudnya bisa jadi sebuah tanda bahwa ada orang-orang yang sebenarnya memperhatikan kita, ada orang-orang yang sayang sama kita, yang nanti kita nggak terlalu apa ya notice gitu loh. Kayak gue pas kemarin wisuda tuh menurut gue juga dapet banyak, menurut gue kok dia bisa inget gue gitu, kok dia bisa menghargai kewisuudaan gue gitu. Gue ada orang-orang yang gue nggak expect mereka kasih gue gitu, dan gue apa ya kayak gitu ya. Tapi satu sisi juga kadang hadiah tuh kita jadi kayak ini, kayak menuntut ya. Jadi saya pas gue ulang tahun ya lu harusnya kasih ke gue, lu harusnya ingat ke gue gitu. Tapi sebenarnya kayak gitu juga seharusnya, tapi kan gimana ya juga. Iya. Kalau lu gimana? Ya, kalau gue merasa hadiah itu memang yang namanya literally hadiah yang asli ya, yang beneran itu bukan usaha kita, tapi memang pemberian gitu. Kalau usaha kita menurut gue itu upah atau ya grant gitu. Tapi kalau hadiah harusnya ya diberikan, harusnya kita juga ya expect untuk dapetin itu gitu. Kalau hadiah ya menurut gue. Pero nggak apa-apa. Sekarang nih teman gue juga, teman terus ya kayak itu tadi ya, kayak
yang gue reflect tuh hadiah buat tiap orang tuh beda-beda. Jadi kadang untuk kita memberinya juga kalau kita udah kenal orangnya, ya mungkin kita juga bisa memberi yang bukan berdasarkan dia, tapi maksudnya bukan berdasarkan kita, tapi berdasarkan dia gitu. Kita kenali dia gitu. Tapi kalau yang penting sih kalau menurut gue, selama hadiah itu lahir dari hati yang tulus, pasti orang juga bisa ngerasain sih. Gitu kalau gua. Itu emang ini ya, maksudnya hadiah itu apa ya, menurut gue cukup ada di hati setiap orang gitu ya. Setiap orang tuh kayaknya membutuhkan hadiah itu gitu ya. Ya, Dalam bentuk ya, apapun. itu sebenarnya kan misalnya teman, barang atau apa gitu. Ya, karena itu kan sebenarnya acknowledgement bahwa lu tuh penting buat gua. Lu tuh berharga, lu nya sendiri, pribadi lu gitu. Iya, beberapa waktu yang lalu malah perasaan disayang, perasaan dimiliki, menurut gue itu perasaan yang ada di dalam hadiah itu ya. Hadiah itu kayak mengungkapkan itu. Iya, beberapa waktu yang lalu malah gue pernah bikin sebuah refleksi dan ya ini refleksi pribadi juga ya. Sebenarnya orang Kristen tuh harus belajar memberi hadiah Natal ya, harus belajar memberi gitu. Ya bukan hanya untuk orang-orang yang dekat, tapi juga misalnya untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Kenapa? Karena baby Jesus itu sendiri juga adalah hadiah gitu from the heaven. Jadi dengan kita memberi hadiah, sebenarnya kita memberikan sebuah foretaste, icip-icipan gitu kepada orang bahwa lu punya hadiah yang luar biasa. Nah ini icip-icipnya. Gitu. Waktu itu sih gue kasih 3 alasan sih. Karena hadiah itu lu lagi acknowledge, menghargai orang itu sebagai person yang berharga. Kedua, ucapan syukur karena lu merasa lu dapat hadiah dari Tuhan. Dan ketiga, ini gambaran gitu, foretaste untuk hadiah yang lebih besar. Nih Veronica nih, Pau, lu jawab Pau, apakah hadiah itu harus dalam bentuk benda? Nah, kalau tadi dari obrolan kita memang Bun, gue panggilin deh Bun, gak selalu dalam bentuk hadiah ya. Ada orang-orang yang misalnya bahasa kasihnya quality time, mungkin buat dia hadiah itu nggak, barang itu tempatnya lebih kecil daripada ketika pacar itu atau orang yang kasih itu bisa makan bareng, nikmatin bareng momen hari itu gitu. Jadi nggak selalu dalam bentuk barang sih ya, tapi kita lebih meng-acknowledge orang itu gitu, bahwa lu tuh berharga buat gue, sehingga gue tuh mau kasih lu hadiah gitu. Entah itu hadiahnya cuma sekedar bunga aja, kalau itu sesuatu yang tulus dan memang itu hatinya memang sesuai dengan apa yang dia perlukan gitu ya. Menurut aku pasti udah sangat besar banget sih buat dia gitu. Intinya tuh meng-acknowledge kehadiran dia, lu tuh berharga buat gue dan gue. Kenapa Natal harus memberi hadiah tuh tadi Mia udah jawab ya, 3 alasan. Udah, gue udah jawab tadi. Oke, kita jadi ada beberapa ide buat topik sih sebenarnya buat minggu depan ya. Nanti gue chat dulu deh, Pau. Siap. Kamu juga, Pero. Kamu berharga buat aku. Yeay. Peluk. Udah lama banget sih gue gak kumpul sama teman-teman gue juga. Iya, semoga corona ini cepat beres dan ya itu ya, kita bisa dapat momen lagi. Momen, benar-benar. Kayak gue juga sebenarnya kan orangnya craving for togetherness gitu ya, jadi kayak butuh momen bersama. Bun, waktunya tinggal 2 menit lagi, Bun. Boleh, 2 menit lagi. Jawab. Waduh. Belum pengalaman kalau gue mah, jadi nggak bisa jawab deh. Aduh, kita berdua nih ya, belum pernah pacaran, belum nikah.
Iya. Jadi nggak ada gambaran gue. Tapi menurut gue ya ketika lu udah menikah ya, kayak menurut gue pasangan lu in somehow lebih precious Harusnya daripada iya. orang tua ya, parents Mungkin ya. bukan Tapi mungkin bukan bukan berarti precious kali. Iya. Mungkin bukan precious begitu ya, tapi lebih kayak ya memang relasinya udah berbeda. Kayak Tuhan relasinya udah bilang kan memang harus, iya, bahkan even Tuhan sendiri bilang harus meninggalkan parents dan bersatu gitu dengan couples, dengan spouse. Jadi ya beda aja, tapi bukan berarti kayak ini lebih penting ini enggak penting, enggak gitu juga. bukan masalah penting nggak penting, tapi masalah apa ya? Ya itu ada relasi yang Beda. berbeda Nah, ketika lu dengan pasangan daripada lu sama orang tua. iya, exactly. Tinggal 28 detik. Oke, kita akhiri aja. Thank you teman-teman yang udah join. Nanti ini akan diupload ulang di YouTube maupun di IGTV-nya Karmia. Silahkan dilihat. Setiap hari Minggu